Salam sehat untuk semua peserta SBD dari D3TI dan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak TRPL. Nah, kita akan masuk pada materi kita minggu kelima, yaitu tentang query a table. Jadi query dari satu table. Nah, ini sifatnya juga adalah topik review ya, karena ini sudah kita pelajari di mata kuliah prasyarat. Baik, kita akan dengan cepat mereview materi ini. Oke, sebelumnya topik yang sudah kita pelajari adalah tentang DDL. Jadi kita sudah membuat database, mengubah, kita sudah membuat table, kemudian sudah mengimplementasikan juga constraint. Nah, kita bisa mengubah, apakah menambah, menghapus constraint, ataupun menambah dan mengubah suatu kolom dari suatu table. Nah, itu semua tentang DDL. Nah, baik, hari ini kita belajar tentang query, jadi tentang query, basic syntax dari suatu query. Oke, kemudian contoh-contoh query dari satu table gitu yang menggunakan sorting, menggunakan search condition, melakukan limiting rows, kemudian menggunakan grouping dan juga aggregate function, menggunakan group filter. Nah, nanti juga akan dipelajari tentang beberapa date function atau fungsi-fungsi date yang banyak atau sering kita gunakan di saat kita membuat query ya. Nah, kemudian kita melihat nanti metadata, informasi-informasi terkait data kita, data yang ada disimpan di dalam database, baik dari strukturnya ataupun data yang ada. Oke. Baik, di sini kita akan masuk ke basic syntax dari query. Sudah tidak asing lagi sintaks ini bagi kita. Select diikuti kata kunci from lalu nama tabelnya. Select diikuti kolom-kolom apa saja yang mau kita tampilkan, lalu berikutnya from table menjadi sumber dari data tersebut. Oke, kemudian akan diikuti where search condition tertentu, group by, ya kan? Akan digrupkan berdasarkan apa, kemudian having diikuti dengan search condition tertentu, dan order by yaitu diikuti dengan kolom di mana kita akan mengurutkan data kita. Baik, ini adalah sintaks dasarnya. Nah, namun ada ini contohnya ya, select bintang from president. Jadi select bintang from president, bintang di sini artinya adalah semua kolom akan menampilkan data dari semua kolom yang ada dalam table presiden. Kalau yang contoh kedua, select press name, party state born from president, artinya adalah kita menampilkan spesifik kolom sesuai dengan yang kita state di sini. Jadi hanya ada 3 kolom yang akan kita tampilkan datanya dari table presiden. Oke, baik, itu sudah suatu yang mudah ya bagi kalian semua karena sudah sering sekali menggunakan ini. Oke, baik. Nah, ini yang perlu diingat, ada yang disebut dengan select into. Oke, jika sebelumnya sintaks kita adalah select seperti ini, select from table apa. Nah, kalau misalnya kita tambahkan di sini adalah select into, itu artinya kita akan membuat satu table yang baru. Ya. Nah, contoh kita kasih di sini adalah contoh table mahasiswa yang terdiri dari NIM, kelas, nama, dan nilai kolomnya. Lalu kita coba membuat satu sintaks dengan sintaks statement seperti ini. Select NIM, nama, kelas, nama, from mahasiswa. Tapi sebelum kata from kita buat into mahasiswa copy. Jadi, select NIM, kelas, nama, into mahasiswa copy from table mahasiswa. Nah, jadi select statement itu akan menselect kolom NIM, kelas, dan nama dari table mahasiswa, dan ini akan dikopikan datanya ke table yang baru dengan nama mahasiswa copy. Oke, maka ini akan dibuat dengan nama mahasiswa copy. Oke, next, berikutnya adalah contoh yang baru berikutnya. Contoh berikutnya kita kasih menggunakan kata kunci where atau menggunakan search condition. Jadi select NIM, kelas, nama, into mahasiswa D3TI 1 copy from mahasiswa where kelas sama dengan D3TI 1. Jadi hasil select statement ini yang dikasih warna orange di sini. Ini adalah filter where kelas D3TI 1. Lalu ini akan di-copy dibuat ke dalam table yang baru dengan nama mahasiswa D3TI 1 copy. Jadi mohon di sini nanti ini ada ralat ya, bahwa di sini sebenarnya adalah mahasiswa underscore D3TI 1 underscore copy.
Oke, baik. Nah, ini kita diingatkan kembali bagaimana kita mengubah nama dari kolom dengan user define. Jadi, user define itu artinya didefinisikan oleh user. Jadi, kolom alias itu adalah suatu judul kolom, nama kolom yang didefine oleh user atau yang didefinisikan oleh user. Ini adalah alias, gitu ya. Jadi, kita bisa membuat satu select statement di mana nama kolom yang akan ditampilkan di sini adalah sesuai dengan alias yang kita tentukan. Contoh, select press underscore name tidak lagi ditampilkan dengan nama kolom press underscore name, tapi akan ditampilkan dengan alias yaitu president name, seperti itu. Oke. Demikian juga kolom kedua, state underscore born, itu diberikan alias born in. Oke. Jadi bisa kita lihat pembuatan alias bisa diawali kata S atau kita langsung tuliskan aliasnya. Bisa dilihat ya di sini, select press name as president name, state born, langsung dikasih nama aliasnya tanpa harus kata S. Jadi boleh dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, baik. Nah, di sini kita juga bisa membuat satu string, kita select menjadi seolah-olah ini akan menjadi data dari kolom tertentu. Ya, select press name as president name, string was born di sini, birth year. Oke. Next, berikutnya adalah sorting. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari basic sintaks dan contohnya, nah sekarang kita akan masuk pada sorting. Sorting di sini adalah mengurutkan. Jadi kalau kita mau mengurutkan data yang mau kita tampilkan, jadi query kita itu akan diikuti dengan kata kunci order by kolom apa ya dia akan diurutkan. Contoh di sini adalah select all, select bintang from president, order by press underscore name ascending. Jadi di sini data yang ditampilkan akan diurutkan berdasarkan data press name secara ascending. Ascending di sini artinya adalah akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sebaliknya itu adalah descending, jadi dia dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi kalau dia ascending itu dari yang smallest, paling kecil sampai yang paling besar. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau angka, kalau kita urutkan dari ascending berarti itu adalah dari 0 sampai 9. Kalau huruf berarti dari A sampai Z, seperti itu. Nah, jadi kalau dengan sintaks demikian, select bintang from president, order by press name ascending, maka data ini akan ditampilkan berdasarkan abjad, jadi diawali dengan huruf mulai dari huruf A, B, dan seterusnya sesuai dengan data yang ada di tabel tersebut. Oke, baik. Berikutnya adalah using search condition. Ini yang paling penting untuk kita review kembali, kita ingat ya. Search condition. Contoh di sini sintaksnya adalah select from table where search condition. Where search condition, jadi kata kunci where diawali dengan kata kunci where. Di sini ada contoh select bintang from president where year served-nya lebih dari 7. Jadi artinya search condition yang dilakukan pencarian datanya untuk ditampilkan tersebut adalah untuk data yang year served-nya lebih dari 7. Maka data itu yang akan ditampilkan di sini. Oke, baik. Search condition. SQL Server itu menyediakan beberapa metode kita untuk dapat men-searching rows yang sesuai dengan kriteria yang mau ditampilkan. Nah, bisa menggunakan dengan comparison operator, jadi menggunakan sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan seterusnya. Atau range operator dengan menggunakan between, not between, atau menggunakan list operator dengan in, not in, gitu ya. Kemudian untuk unknown value bisa menggunakan apakah is null atau is not null. Logical operator bisa dengan and, or, atau not, dan string operator dengan like atau not like. Nah, kita coba lihat di sini contoh satu persatu. Contoh untuk comparison operator di sini adalah contohnya, select bintang from president where year served-nya lebih dari 7. Inilah contoh kita menggunakan comparison operator, operator pembandingan ya. Nah, oke, itu contoh pertama. Contoh kedua adalah select press name party year served from president where year served-nya between 5 and 7. Jadi akan ditampilkan ketika data itu adalah between 5 and 7 year served-nya. Jadi 5, 6, 7 itu akan ditampilkan. Oke, berikutnya dengan list operator need dan not in. Nah, select datanya from president
where state born-nya in Texas, California, Georgia, New York. Nah, di sini disebut list operator karena kondisi di sini pencariannya adalah ada pada list yang disampaikan di dalam kurung ini, gitu ya. Jadi state born-nya itu in Texas atau California dan seterusnya. Kebalikannya adalah dengan menuliskan not in, seperti itu. Oke, unknown value. Unknown value di sini adalah misalnya kita dengan contoh di sini. Contoh, select bintang from state where admin enter is null. Jadi akan menampilkan data informasi ketika kolom admin enternya nilainya itu adalah unknown atau tidak di-input ya. Jadi kita sebut dengan is null. Jadi bukan menjadi admin enter sama dengan null, tapi harusnya adalah is null. Kebalikannya adalah is not null, seperti itu. Jadi jangan salah nanti untuk yang unknown value seperti ini, where untuk search conditionnya, operatornya adalah gunakan misalnya untuk is null atau is not null, bukan sama dengan null, gitu ya. Oke, baik, berikutnya logical operator di sini adalah and, or, atau not. Di sini contoh yang akan diberikan adalah select data from president where party sama dengan Democratic or party sama dengan Republican and year serve-nya lebih besar dari 7. Nah, di sini digunakan tanda kurung, buka dan tutup. Nah, ini berpengaruh terhadap hasil pencarian. Jadi jangan sampai salah untuk menempatkan tanda kurungnya. Kalau di sini berarti tanda kurungnya itu adalah di bagian partinya. Jadi artinya pakai menggunakan or di sini ya, menggunakan or. Jadi partinya bisa Democratic ataupun Republikan. Baik Democratic ataupun Republikan di sini year serve-nya tetap harus lebih dari 7. Oke, sekarang string operator. String operator ini contohnya adalah ketika kita mau menampilkan data dari presiden, table presiden, where pres name-nya itu kolomnya adalah datanya adalah Roosevelt FD. Nah, untuk string operator ini kita perlu mempelajari apa yang disebut dengan wildcard. Ini adalah sudah kita dapat sebelumnya ya, kita refresh kembali. Ini ada wildcard, ada persen. Persen di sini artinya represent any string. Jadi mewakili any string, any karakter. Oke, more than bisa satu ataupun lebih dari satu. Oke, kalau dia berikutnya underscore itu represent a single karakter. Jadi merepresentasikan satu karakter. Jadi kalau di atas ini adalah any string, artinya lebih dari satu karakter. Kalau underscore itu adalah mewakili satu karakter. Oke, di sini kemudian adalah ada pasangan buka tutup untuk kurung siku. Oke, ini merepresent any single karakter in the specified range. Jadi ini nanti akan merepresentasikan satu karakter yang ada di dalam range yang sudah kita tentukan di dalam kurung ini. Oke, kemudian kebalikan dari yang ketiga ini adalah diberikan tanda demikian, artinya adalah merepresent any single character not within the specified range. Jadi kebalikannya. Nah, untuk lebih memahami silakan kita melihat contoh di sini. Oke, NIM, kelas, nama, dan nilai ini adalah tabel mahasiswa. Nah, kalau kita menggunakan persen di sini, misalnya kita membuat sintaks adalah select bintang from table mahasiswa where nama like C lalu diikuti kata persen dan tanda persen contohnya. Nah, artinya adalah search condition di sini akan menampilkan informasi yang memenuhi kondisi ini, artinya adalah nama yang like C lalu persen. Nah, apa artinya ini? Berarti di sini bisa kita lihat C ini adalah karakter pertama, lalu diikuti dengan any string apa saja, gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang memenuhi di sini adalah semua nama yang diawali huruf C. Nah, kita lihat di sini yang memenuhi untuk huruf C adalah Cia, Citra, Cassandra, Kerry, Chandra, dan seterusnya kalau ada ya, sesuai data saja. Oke, baik, kalau berikutnya untuk underscore, nama, like, underscore, i, persen.
Jadi kalau dengan search condition yang kedua ini, dia akan menampilkan adalah, kalau tadi kita ingat underscore itu adalah mewakili single karakter, berarti artinya ada satu karakter, yaitu karakter apa saja di sini sebagai karakter pertama, lalu karakter keduanya adalah i. Ya kan, karakter pertama apa saja, karakter kedua adalah i, karakter tiga dan seterusnya bebas jadi any string karena diwakili dengan persen. Maka kalau kita lihat di sini yang memenuhi kriteria ini, yaitu yang diawali huruf apa saja namun huruf keduanya adalah i, maka yang terlihat di sini yang memenuhi syarat atau memenuhi kondisi search-nya tadi adalah Cia, Dian, Citra, seperti itu. Oke, kita masuk contoh ketiga dengan tanda kurung buka, kurung siku buka, dan kurung siku tutup. Nah, kalau kita menggunakan search condition where nama like kurung buka, kurung siku buka A, C diikuti persen. Nah, kita ingat bahwa tadi kurung siku seperti ini, buka dan tutup, mewakili atau represent satu karakter, satu single karakter yang ada dalam list dalam list yang sudah kita spesifikasikan di sini ya, sudah kita tentukan. Oke, 3 dan 4 ini ya, baris ketiga dan 4 ini ada perbedaan sedikit. Kalau di baris keempat ini adalah menggunakan kurung siku buka dan tutup, tapi ada tanda sampai. Jadi dalam rentangnya, jadi A sampai C. Nah, kalau kita lihat di sini, baris ketiga ini, where nama like AC persen, artinya adalah karakter pertama ini kan single karakter ya, karakter pertama boleh A, boleh C, artinya yang ada dalam yang sudah kita tentukan di dalam kurung ini. Jadi akan diawali huruf A atau huruf C dan diikuti string apa saja berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang memenuhi adalah Asri, Ani, Cia, Citra sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, jadi diawali huruf A atau diawali huruf C. Oke, kalau kita dengan cara seperti ini, nah A sampai dengan C, maka dia akan menampilkan Asri, Budi, karena A sampai C ini bicara range ya. Kalau di sini adalah A, C gitu ya. Kalau ini A sampai C. Jadi artinya dari A sampai C ada juga karakter B. A, B, C. Maka yang memenuhi adalah Asri, Ani, Cia, Brilian, yang diawali huruf B semua, lalu diikuti yang diawali huruf C semua. Oke, nah kebalikannya adalah di sini. Where nama like tanda demikian ya, lalu diikuti AC, artinya adalah ini single karakter, ya kan? Single karakter not within the range. Jadi artinya single karakter, jadi diawali satu karakter, diawali karakter selain A ataupun selain C. Nah, kalau kita lihat di data ini, selain A, selain C, berarti akan ada diawali oleh huruf B, karakter B, dan juga karakter AD, dan yang memenuhi adalah Brilian, Budi, Boni, dan Dian. Oke, demikian untuk wildcard ini. Nah, ini akan menjadi dasar untuk kita, materi kita untuk praktikum. Praktikum bagian A, ini adalah untuk membantu kita mengingat kembali penggunaan search condition untuk menggunakan beberapa operator tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi tugas Anda adalah amati sintaks berikut, amati data yang menjadi table sumber data yang akan kita gunakan untuk query. Di sini table mahasiswa. Kita lihat di sini, perhatikan sintaksnya. Select nama from mahasiswa where titik-titik. Jadi titik-titik ini artinya kita perlu lengkapi, ya kan? Jadi tugas Anda adalah lengkapi search condition untuk query di atas untuk menyelesaikan case di bawah ini. Jawaban Anda tuliskan dalam laporan praktikum Anda, dibuat dalam satu file MS Word. Jadi silakan nanti buat satu file MS Word. Nah, coba lengkapi where-nya di sini agar query tersebut dapat menampilkan nama mahasiswa dengan nilai dari 75 sampai dengan 100. Jadi dalam rentang 75 sampai 100 namanya akan ditampilkan. Oke, yang kedua adalah lengkapi sintaks di atas, lengkapi search condition-nya agar dapat menampilkan nama mahasiswa dari kelas D3TI1 atau D3TI2 dengan nilai 80.
Jadi mahasiswa dari kelas, apakah dia dari D3TI1 ataupun dari D3TI2, namun nilainya itu harus sama dengan 80. Oke, yang ketiga adalah lengkapi sintaks di atas agar dapat menampilkan nama mahasiswa dari kelas D3TI1, dari kelas D3TI2, dan juga dari kelas D4TRPL. Jawaban tuliskan di dalam laporan Anda. Oke, baik itu praktikum A. Sekarang praktikum B, praktikum kedua berikutnya. Oke, perhatikan sintaks query berikut yang diberikan dan tuliskan data apa yang akan ditampilkan dengan menjalankan sintaks ini. Gitu ya, tulis dalam laporan praktikum Anda. Contoh, kita menjalankan sintaks ini. Select nama from mahasiswa, in table mahasiswa, where nama like Cia, maka data apa yang akan ditampilkan? Oke, sebentar. Oke, data apa yang akan ditampilkan? Oke, berikutnya kelima. Select nama from mahasiswa where nama like Cia, lalu diikuti persen. Jadi conditionnya di sini adalah Cia diikuti persen. Maka data apa yang akan ditampilkan dari sini? Oke, untuk yang keenam, tampilkan data where nama like persen lalu diikuti kata Cia. Kalau di sini persennya di belakang, di sini persennya di depan. Oke, nomor 7, tampilkan data apa yang tuliskan data apa yang akan ditampilkan dari sintaks ini. Where select from mahasiswa where nama like persen Cia persen. Oke, jadi silakan dilihat di sini dia hanya Cia, di sini Cia persen, lalu persen Cia, lalu di sini persen Cia persen. Harus bisa membedakan, jadi silakan kalian amati hasilnya dan tuliskan di laporan. Oke, lanjutan dari praktikum B adalah nomor 8. Select nama from mahasiswa, masih table mahasiswa, where name like persen 1. Apa yang akan dihasilkan? Oke, kemudian select nama from mahasiswa, where name like persen 02 underscore. Seperti apa hasilnya? Oke, berikutnya tampilkan data dengan search conditionnya adalah where name like persen buka kurung siku 15 tutup kurung siku. Apa hasilnya? Oke, berikutnya adalah kita coba lihat di sini. Kalau dia sintaks berikutnya, oke, lanjutkan di laporan praktikum Anda, gitu ya. Select nama where from mahasiswa ya. From mahasiswa where name like persen buka kurung siku tanda demikian lalu diikuti angka 15 tutup kurung siku. Apa yang akan dihasilkan? Oke, berikutnya adalah kondisi search-nya adalah where name like persen buka kurung siku 1 sampai 5 tutup kurung siku. Apa hasilnya? Oke, nomor 13, where condition-nya adalah where name like persen buka kurung 1 2 tutup kurung underscore. Apa hasilnya? Oke, silakan kalian kerjakan praktikum A, praktikum B di laporan praktikum kalian. Boleh dengan langsung mengamati lalu coba menuliskan sintaksnya, atau kalian mau mencoba dengan meng-create table dummy, table mahasiswa dan menginsert beberapa baris data lalu kalian coba, itu boleh juga kalian lakukan. Oke, berikutnya